got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Kairani Ineke Putri, yang kedua Indah Akela, yang ketiga Ulan, yang keempat Kak Friska, dan terakhir Kak Ria. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai video pembelajaran budaya Minangkabau dengan judul Wilayah Kebudayaan Minangkabau Luhak Nantigo Wilayah. Mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran kelompok 2. Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera, dibentengi gunung yang berdiri kokoh serta deretan bukit barisan dengan hijaunya paparan sawah dan birunya pesisir lautan. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersandi syara bersandi kita pula yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Aku bangga mencampur, aku benar-benar cembung basing dan syukur dalam mana orang pamanang juara sakit. Aku bangga. Saya Indah Akela akan menjelaskan materi tentang wilayah kebudayaan Minangkabau, Luhak Nantigo Wilayah Rantau. Suku Minangkabau adalah salah satu suku besar di Indonesia yang berasal dari wilayah Sumatera Barat. Masyarakat suku Minangkabau memiliki tradisi yang unik dan khas, terutama dalam sistem kekerabatan matrilineal. Suku Minangkabau juga dikenal dengan sistem adatnya yang terkenal dengan istilah adat bersandi syarat bersandi kitab buku, yang berarti adat istiadat mereka didasarkan pada syariat Islam dan hukum agama yang tertulis dalam kitabullah atau Al-Quran. Luhak Tanah Datar adalah wilayah yang meliputi Kabupaten Tanah Datar, sebagian Sawalunto, Sejunjung, dan Solo yang berpusat di Batu Sangkar. Luhak Agam adalah wilayah meliputi Ampe-Angke, Lawang Nantigo Balai, dan Nagari Sakalindang, dan Danau Maninjau yang berpusat di Bukit Tinggi. Yang ketiga, Luhak 50 adalah wilayah yang berpusat di Payakumbuh yang terletak di sepanjang Batang, Sinamar, daerah sekitar Gunung Sagong, bagian utara dan barat dan sekelilingnya, Batang Lampasi dan Batang Agam, dan sampai ke wilayah Kabupaten Kampar di Provinsi Riau hingga si Pisau-Pisau Hanyuy atau yang dikenal dengan Pekanbaru sekarang. Wilayah dari Minangkabau disebut Luhak atau Luwak dalam bahasa Minangkabau. Penduduknya berasal dari Pariangan. Nagari Pariangan dipimpin oleh 2 orang datuk yang arif bijaksana, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nansabatang. Ketika penduduk semakin banyak, timbullah keinginan kedua datuk ini untuk mencari daerah baru. Setelah dimusyawarahkan, kemudian diputuskan Datuk Perpatih Nansabatang mendapatkan tugas ke arah timur Gunung Merapi dan Datuk Katumanggungan ke arah barat Gunung Merapi. Datuk Perpatih Nansabatang berserta rombongan menuju daerah timur dan melihat daerah yang berbukit dan berlembah-lembah, artinya tidak banyak tanah yang datar, kemudian daerah itu diberi nama Tanah Datar. Di daerah Datuk Perpatih Nansabatang melihat airnya jernih, ikannya jinak, dan buminya dingin. Hal ini disesuaikan dengan 4 titik yang melukiskan keindahan alam dan karakter bangsa Minangkabau, yaitu Banamo Luhak Tanah Datar, airnya jernih, ikannya jinak, buminya dingin. Di perjalanannya, Datuk Katumanggungan dan rombong menemukan sebuah sumur yang dipenuhi dan siang. Tumbuhan itu mereka diberi nama Agam. Kemudian disepakati daerah itu diberi nama Luhak Agam. Luha artinya sumur atau luak. Di daerah itu, Datuk Katumanggungan melihat akhirnya airnya keruh, sama ikannya liat dan buminya panas. Hal ini sesuai dengan petitih Banamo Luhak Agam, airnya paruh, ikannya liar, buminya angin. Kemudian berangkat pula seorang datuk lagi yang bernama Datuk Sri Maharajo.
Banego-Nego bersama rombongannya ke arah utara. Rombongannya berjumlah 50 orang. Di perjalanan, anggota rombongannya 50 itu hilang entah kemana. Akhirnya daerah itu diberi nama Luhak 50 Koto, artinya kurang dari 50. Di daerah itu, Datuk Sri Maharaja Banego-Nego merasakan airnya manis, ikannya banyak, dan buminya sejuk. Sesuai dengan petitih, Banamo Luhak 50 Koto, airnya manis, ikannya banyak, buminya sejuk. Dengan menggunakan mata air, maka perbatasan wilayah Minangkabau adalah sebelah utara yaitu Rawa Mapatunggua, Gunung Mahalintang, dan Sikalang Ayebangi. Sebelah selatan berbatasan dengan Muko-Muko Tarata Aye Hitam. Sebelah barat Samudra Hindia. Sebelah timur Durian di Katuk Rajo, Buaya Putih Dagua, Sialang Balata Basi, dan Tanjung Simalindu. Wilayah Minangkabau menurut Tambo terletak di seperaturan gunung-gunung yaitu Gunung Merapi, Gunung Pasaman, Gunung Sago, Gunung Singgalang, Gunung Talang, Gunung Kerinci. Wilayah Minangkabau lebih luas dari Provinsi Sumatera Barat yang sekarang. Daerah rantau, Parokok Madandi Hulu, Babua Babungo Balun, Karantau Bujang Dahulu di Kampung Babungo Balun. Anak laki-laki mulai dewasa di Minangkabau dianjurkan untuk pergi merantau. Rantau adalah tanah atau nagari tempat mencari penghidupan, sedangkan merantau maksudnya pergi ke negeri lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Negeri lain yang dimaksud adalah pergi keluar dari Luhak nan Tigo. Daerah Tenggara adalah rantau pesisir panjang. Rantau ini dinamakan Rantau Bandar Sepulon dan sekarang menjadi Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah pasar disebut Ujung Darek Kapalo Rantau yang merupakan perbatasan antara Luhak Tanah Datar dengan daerah rantaunya Amberiang Kayu Tanam, Buka Kapalo Ilalang, Cicincin, dan Togo Pakandahu. Penduduk Luhak Agam merantau tidak ke arah barat dan utara mulai dari Pantai Tipu sampai ke Pantai Air Bagis. Ke arah utara sampai di Bonjol, Kumpulan, Lubuk Sikapiang, Merawa, dan daerah lainnya. Luhak 50 Kota daerah rantaunya adalah ke arah timur dan utara. Daerahnya mencakup Kampar Kanan dan Kampar Kiri yang meliputi Manggilang, Tanjung Balik, Pangkalan, Koto Alam, Muara Peti, Sialang, Rokan Gunung Bungsu, Muaro Takoy, dan daerah lain.